Halo adik-adik, bertemu kembali dengan kakak dalam Bimbel Cyber, mata pelajaran Bahasa Inggris. On the last meeting, we have learned about the genre of narrative text. And now, we are going to learn about the characteristic of narrative text. So, kita lanjut ke penjelasannya ya. There are 4 characteristics of narrative text. Yang pertama, using action verbs in the past tense form. Yang kedua, using nouns as pronouns. Yang ketiga, using the adjective form noun phrase. Dan yang keempat, using conjunction to short the events. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari karakteristik dari narrative text, yaitu using action verbs in the past tense form. Sebelum kita membahasnya secara lebih lanjut, kita harus mengetahui nih, apa sebenarnya definisi dari action verb. Action verb, it is a verb that indicates what action the subject is taking, atau sebuah kata kerja yang menjelaskan apa yang dilakukan si subjeknya. Action verbs show actions physically and mentally. Jadi di dalam action verbs ini juga menunjukkan tindakan fisik dan juga tindakan secara mental. Maksudnya tindakan fisik itu seperti throw, jump, walk, dan masih banyak lagi. Kalau tindakan mentally, misalkan thinking, imagine, dan masih banyak lainnya. Kemudian, structure of action verbs. Nah, structure of action verb itu diawali dengan subjek, kemudian diikuti dengan action verbs-nya, dan kemudian diikuti oleh objek atau complement. For example, my friend eats fried chicken. My friend eats fried chicken. Di sini subjeknya adalah my friend. Kemudian action verbs-nya adalah eats. Kemudian objeknya atau complement-nya adalah fried chicken. Jadi di sini action verbs-nya eats. Eats itu menerangkan tindakan yang dilakukan oleh si subjek. Nah, subjek di sini adalah my friend. Jadi, my friend eats fried chicken. So, berikutnya, action verbs can be used in all tenses, including in past tense. Jadi, action verb itu digunakan di semua tenses, termasuk juga dalam past tense. Nah, sebelum kita lanjutkan action verbs dalam past tense, kita ingat-ingat dulu ya, past tense itu apa. Jadi, past tense, it is a tenses that indicate something happened in the past. Jadi, menerangkan suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Untuk rumus past tense, kalimat positif yaitu subject plus verb to. Jika dalam kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Dan untuk kalimat tanya adalah did plus subject plus verb 1. And now, kita akan belajar action verb in the past tense. Gimana sih action verb dalam past tense itu? Nah, agar lebih mudah memahami, di sini ada contoh kalimat. I met my friend last week. I met my friend last week. Aku bertemu dengan temanku minggu lalu. Nah, di sini subjeknya adalah I. Kemudian untuk verb 2 atau action verb, di sini konteksnya adalah action verb, yaitu met. Kemudian objeknya adalah my friend. Dan adverb of time-nya adalah last week.
Nah, jadi di sini action verb met itu menerangkan siapa yang melakukan. Yang melakukan adalah subjeknya, yaitu aku. Aku bertemu. Nah, jadi action verb menerangkan tindakan yang dilakukan oleh si subjeknya. Subjeknya adalah aku. Nah, si subjek ini melakukan apa? Subjeknya melakukan sebuah tindakan yaitu bertemu. Jadi, I met. Nah, seperti itu. Kemudian disambung lagi dengan objeknya yaitu my friend. Kemudian disambung lagi dengan adverb of time. Jika digabung, I met my friend last week. Nah, agar lebih memahami lagi action verb in the past tense, ada contoh kedua, yaitu Rika made a cake last night. Rika made a cake last night. Subjeknya adalah Rika, kemudian action verbnya di sini adalah made. Objeknya a cake, kemudian adverb of time-nya adalah last night. Nah, action verb made itu menerangkan tindakan yang dilakukan oleh subjeknya yaitu Rika. Rika melakukan sebuah tindakan yaitu membuat kue. Rika made a cake last night. Nah, itu tadi penjelasan kakak berkaitan dengan karakteristik atau ciri-ciri dari naratif teks yaitu action verb in past tense. Untuk pertemuan berikutnya, kita masih akan belajar berkaitan dengan karakteristik dari naratif teks, yaitu ciri yang kedua, using nouns as pronouns. So, untuk adik-adik di rumah, jangan lewatkan video-video menarik dari Bimbel Cyber yang lainnya ya. See you!